Curamin Kasaruga Basengat Gang Jubata. Arus, arus, arus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kesehatan hingga pagi hari ini. Perkenalkan, saya Honoratus Simpson SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Hari ini saya akan melakukan perekaman PPL untuk kegiatan pembelajaran, video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Sehat semua ya? Sehat. Tio sehat hari ini? Sehat. Baik, kalau sehat semua, coba kalian berdiri dulu. Ya, kalian berdiri dulu. Nah, sekarang coba lihat kiri kanan, depan belakang, ke bawah, lihat ada enggak sampah di sekitar kalian? Ada. Yang ada tolong buang dulu ke tempat sampah. Ya, buang dulu ya. Ya. Ya, ayo. Ayo tuh, masuk tuh. Siapa lagi yang belum masuk? Ya, baik, terima kasih sudah peduli dengan kelasnya. Sekarang masih di posisi berdiri, silakan berdiri. Lihat temannya, apakah sudah rapi atau belum pakaiannya? Sudah rapi? Sudah, baik, terima kasih sudah rapi pakaiannya. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran sebagai orang yang beragama dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan maju ke depan, bawa kita dalam doa. Ya, silakan. Siap. Baik, terima kasih Lukas, silakan duduk semuanya. Baik anak-anak, setelah berdoa sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, kita bangkit berdiri kembali, kita menyanyikan lagu nasional kita. Sambil lihat di layar ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Siap semua? Siap. Ya. Patriot
Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Semua. Baik, kita kembali bangkit berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, kita membakar semangat kita dengan tepuk semangat. Siap? Siap. Hitungan ketiga, nanti Bapak yang mulai, baru diikuti ya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, terima kasih, semangat yang luar biasa. Silakan duduk. Semua yang tidak masuk? Masuk semua. Ando masuk enggak? Masuk. Baik, dari 12 orang, jadi di kelas kita masuk semua. Yang tidak masuk? Masuk di pembelajaran di tema 6, subtema 1 di pembelajaran kedua. Dan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, kalian pernah melihat lingkungan yang kotor? Pernah. Pernah melihat lingkungan kotor, Tio? Pernah. Apa yang kalian lakukan kalau melihat lingkungan yang kotor? Membersihkannya dengan cara membersihkan ya. Selain membersihkan, apa lagi yang kalian lakukan? Membakar sampah. Apa lagi? Apa Ando? Mencucinya. Apa yang dicuci? Ya, dipel. Nanti lingkungan sekolah atau dalam kelasnya kotor, dipel ya. Nah, ini begitu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita lihat di layar. Nah, jadi jelas ya di sana ya. Jadi hari ini, hari apa hari ini? Hari Senin. Jadi hari ini Senin. Tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 22 bulan Januari. Tahun 2020. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga. Di tema 6 ini menuju apa? Masyarakat sejahtera. Dan subtemanya apa subtemanya? Ya, masyarakat peduli. Masyarakat peduli lingkungan. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari nanti di pembelajaran yang ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga dengan subtema masyarakat peduli lingkungan, nanti kita akan belajar yang pertama itu belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan, dan yang kedua itu belajar tentang
pelaksanaan kewajiban. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Makna proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pelaksanaan kewajiban. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan beritahu dulu untuk biar nanti pembelajaran kita tertib. Jadi nanti Bapak harapkan nanti ketika kalian berada di dalam kelompoknya masing-masing, kalian belajar dengan tertib ya. Nah, bekerja sama di dalam kelompok ya. Ya, tidak ada yang kelahi, tidak ada yang bertengkar ya. Paham ya untuk hari ini ya? Nah, jadi itu kita untuk hari ini. Perhatikan baik-baik. Di belakang jelas enggak di belakang? Jelas enggak gambarnya? Rizky jelas enggak? Jelas. Jelas ya? Lukas jelas enggak? Jelas. Bisa dibaca enggak yang bawahnya? Bisa. Bisa. Yo bisa enggak? Di bawah ini. Di bawah ini bisa dibaca? Bisa. Baik. Sambil mengamati, Bapak akan bertanya. Di kelas 6 siapa yang jarang mengikuti upacara setiap hari Senin? Siapa? Cari, jarang, sering, atau ikut terus ya? Ada yang jarang enggak? Enggak. Berarti mengikuti terus. Kemudian siapa yang pernah melihat gambar atau foto sang proklamator? Ayo, siapa yang pernah melihat gambar atau foto sang proklamator? Tidak pernah. Yang lain? Tidak pernah. Baik. Kalau tidak pernah, sekarang lihat di depan. Lihat di depan. Nah, ada gambar kan? Ada. Ada. Ini gambar apa ini? Soekarno. Di depannya ini ada apa lagi? Teks proklamasi. Nah, jadi ini adalah salah satu gambar sang proklamator. Nah, jadi proklamator itu orangnya ya. Nah, orangnya. Jadi yang membaca teks proklamasi itu adalah proklamatornya ya. Nah, paham di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi sudah tahu ya, sudah pernah melihat gambar sang proklamator ya? Sudah, baik, terima kasih. Sudah tahu Pio? Sudah? Sudah. Baik, sekarang kalian lihat lagi. Bapak akan menampilkan lagi gambarnya. Gambar teks bacaan. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang kalian sudah lihat di sini ya. Bapak akan menayangkan lagi nanti
nama-nama kelompok. Jadi kita akan membentuk kelompok ya. Nanti kalian lihat sendiri nama kelompoknya dengan siapa dan di mana ya. Jadi kelompok berapa gitu. Nah, bisa dilihat di layar ya. Nah, sekarang silakan ambil posisinya dengan temannya yang ada nama-namanya. Yang pertama di kelompok 1 ini ada Rizky, Andre, Mika, dan Doni. Ayo. Kemudian yang kedua ada Mai, Johari, Dimas, dan Topan. Dan yang ketiga kelompok 3. Kelompok 3 Agnes, Justian, Ando, dan Lukas. Ayo bentuk kelompoknya. Yuk duduk dengan kelompoknya masing-masing. Dan langsung berhadapan ya. Dan langsung berhadapan. Diatur posisi duduknya. Sudah ya. Jadi kelompok mulai dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya ini kelompok 3 ada Agnes, Juspian, Ando, dan Lukas. Baik, kelompok 3. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2 Mai, Johari, Dimas, dan Topan. Dan kelompok 1 Rizky, Andre, Mika, dan Doni. Baik, sekarang boleh ditentukan ketua kelompoknya siapa. Ayo diskusi dulu. Ketua kelompoknya siapa? Pilih dulu, ayo. Ya, baik. Sudah semua ya? Ya, nanti coba dengarkan Bapak dulu ya. Jadi nanti di kelompoknya sudah ada ketuanya masing-masing. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi. Bapak punya lembar kerja dan nanti kalian akan menampilkannya atau mempresentasikannya di depan sini ya. Nah, jadi nanti tiap kelompok nanti yang tampil 2 orang ya. Ya, yang tampil 2 orang ya, siap ya? Siap. Siap ya? Kelompok 1 siap ya, yang tampil 2 orang ya, nanti ditentukan ya. Nah, baik. Perhatikan di depan lagi. Perhatikan baik-baik. Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan ya. Sebelum Bapak bagikan, ada yang mau bertanya tentang teks di depan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Nah, jadi jelas teks di depan itu ya. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerjanya dan nanti Bapak akan jelaskan cara pengisiannya ya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kembali ya, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Ya. Dilihat dulu. Bapak akan jelaskan cara pengerjaannya. Biar nanti paham. Coba perhatikan di halaman depannya. Jadi di situ sudah ada temanya.
subtema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran PS, pembelajaran ketiga tentang makna proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini di kelompoknya ini diisi dulu. Kelompok berapa tadi? Sana kelompok berapa? 3. Berarti tulis 3 di situ ya. Lihat nih. Lalu kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 1. Dan tulis nama-nama kelompoknya. Ada 1, 2, 3, 4. Tulis. Silakan. Sudah? Tulis namanya masing-masing. Kalau sudah, lihat lagi ada tujuannya. Tujuan pembelajaran ada ya. Di lembar kerjanya ada ya. Nah, kemudian petunjuknya. Coba lihat petunjuk. Coba lihat petunjuk dulu. Yang pertama, bacalah dengan teliti teks bacaan tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Berarti nanti di situ ada teksnya. Di lembar kerja ada teks. Ada. Nah, kalian baca dengan teliti ya. Baca sama-sama. Kemudian analisis dan diskusikan makna proklamasi kemerdekaan dalam teks tersebut. Kalian analisis didiskusikan di dalam kelompok kalian ya. Paham? Yang ketiga, tuliskan. Nah, hasilnya itu dituliskan pada kolom yang telah disediakan atau tabel. Ya, di situ nanti ada tabel. Nah, masukkan di sini hasil kerja kelompoknya. Jadi, ini ada perintah soalnya. Perintahnya makna apa saja yang tertuang dalam proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tuliskan ke dalam tabel berikut. Ada 1, 2, 3 dan sampai 5 ya. Nah, ayo kerjakan. 5 menit cukup enggak untuk isinya? Perhatikan. Di depan lagi. Perhatikan baik-baik. Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan ya. Sebelum Bapak bagikan, ada yang mau bertanya tentang teks di depan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Nah, jadi jelas teks di depan itu ya. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerjanya dan nanti Bapak akan jelaskan cara pengisiannya ya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kembali ya, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Ya. Dilihat dulu. Bapak akan jelaskan cara pengerjaannya. Biar nanti paham. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, tulis jawaban kalian di situ. Nomor 2, apa saja kewajiban kalian sebagai seorang siswa, baik di lingkungan yang A, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu apa-apa saja? Tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di lingkungan rumah apa-apa saja? Tadi ada kan di video tadi kan? Ada ya? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kalian terhadap kewajiban yang kalian berbuat? Satu lagi. Kelompok 1 nomor 2 sudah? Sudah. Mas, ya silakan kerjakan.
Nah, boleh lihat di buku temanya yang sudah dibagikan, silakan. Las, ya silakan kerjakan. Nah, boleh lihat di buku temanya yang sudah dibagikan, silakan. Nah, lanjutkan kemudian cepat. Tiga lagi. Itu tadi yang di bawah. Nah, sampai di mana ini? Lanjutkan. Nah, ayo kelompok 2. Jawab. Ya. Yang lalu jelas. Ya. Dibaca. Ada yang mau ditanyakan dari teksnya itu? Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah semua? Baik, kalau sudah semua, letakkan dulu di mejanya masing-masing pekerjaannya. Sekarang coba menghadap ke depan dulu. Bapak akan tampilkan lagi video yang ini ya. Sekarang video. Nah, sekarang video. Coba lihat di depan. Bapak harap nanti kalian menyimak video ini betul-betul ya. Nah, disimak betul-betul. Nanti Bapak akan bagikan lagi lembar kerja yang kedua ya. Siap menyimak video? Siap. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nurhabibah, Ibu dari STKIP Purwakarta. Ibu sedang melangsungkan PLP atau Program Latihan Profesi di SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi tentang pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, coba kalian amati gambar berikut ini. Dapatkah kalian ceritakan kegiatan apa yang ada pada gambar? Betul sekali, gambar A, warga masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Sedangkan gambar B, warga masyarakat sedang menanam pohon di pinggir jalan. Kemudian pada gambar C, warga sedang membayar pajak. Yang terakhir, gambar D, warga masyarakat sedang melaksanakan ronda malam. Lalu, apakah kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja ya? Yang pertama yaitu kewajiban untuk mentaati peraturan. Yang kedua, kewajiban untuk menghargai orang lain. Yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban keamanan negara Indonesia. Selain itu, kalian mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan sebagai contoh dengan menjaga kesehatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengamati video itu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah jelas di video? Jelas. Tentang apa videonya tadi? Ya, kewajiban, benar sekali. Tentang apa lagi? Kewajibannya apa saja? Apa? Bekerja sama. Gotong royong. Apa lagi? Apa lagi Rizky? Apa Andre? Jangan senyum saja. Nah, lalu apa itu kewajiban tadi? Masih ingat apa itu kewajiban? Masih. Nah, baik. Nanti setelah ini Bapak akan membagikan lembar kerja yang kedua. Bapak ingatkan kembali, nanti kalian bekerja sama, berdiskusi di kelompok kalian masing-masing dengan tertib ya. Ya. Sudah siap? Ya. Baik, Bapak masih semangat ya? Masih. Baik, setelah ice breaking, Bapak akan bagikan untuk evaluasi mandiri ya. Nah, jadi ini masing-masing ya. Isi masing-masing ya. Nanti tulis nama kalian di sini ya. Nah, tulis namanya, tulis harinya, hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Lalu diisi, disilang dengan cara menyilang saja, ya. Siap ya? Langsung saja ya. 10 menit cukup. Ayo, yang sudah dibagikan langsung dikerjakan. Sudah dapat semua? Sudah, silakan isi. Ayo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Ya, silakan. Baca dulu ini ya soalnya. Proklamasi kemerdekaan. 1. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia. 5. Proklamasi dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Apa
Apa saja kewajiban kalian sebagai seorang siswa baik di lingkungan sekolah? 1. Siswa harus taat kepada guru. 1. Kewajiban untuk belajar. 2. Kewajiban untuk membantu orang tua. 3. Kewajiban untuk menjalankan perintah agama. 3. Bagaimana sikap kalian terhadap kewajiban yang kalian miliki? Sikap siswa terhadap suatu kewajiban adalah harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban dan melaksanakan sesuatu kewajiban tersebut dapat menjadikan pribadi yang disiplin. Baik, untuk kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3, ada yang mau ditanggapi untuk kelompok 1? Ada. Sudah sesuai enggak? Sudah. Baik, kalau sudah sesuai silakan ditutup untuk kelompok 3. Demikian dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Ya, baik, silakan tepuk tangan. Serabutan yang ada di sekolah. 4. Ikut menjaga nama baik sekolah dan merupakan pelajar lainnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 5. Menghormati guru dan saling menghargai antara sesama. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau ditanggapi? Sudah sesuai makna proklamasinya? Sudah, baik. Selanjutnya kita lanjut untuk lembar kerjanya. Ya, silakan. Makna proklamasi kemerdekaan. 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai warga awal Sudah kelompok 3 ada yang mau ditanggapi untuk kelompok 2 tentang makna proklamasi kemerdekaan. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan di lembar kerja yang kedua tentang pelaksanaan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa saja kewajiban kalian sebagai seorang siswa di lingkungan lingkungan Di kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin ditanggapi untuk kelompok 2? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan ditutup untuk kelompok 2. Ya, baik, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Diskusinya. Untuk kelompok 3 dipersilakan. Kami dari kelompok 3 akan melakukan diskusi kami. Ya, silakan. Nomor 1, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2, proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. 3, proklamasi kemerdekaan sebagai titik Kelompok 3 untuk lembar kerja yang pertama. Untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah sesuai enggak jawabannya? Sudah. Baik, kita lanjutkan untuk lembar kerja yang kedua. Silakan kelompok 3. apa saja kewajiban kalian sebagai seorang siswa baik di sekolah siswa harus sikap kalian terhadap kewajiban yang kalian miliki. Sikap siswa terhadap suatu kewajiban adalah harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban dengan melaksanakan suatu kewajiban tersebut dapat menjadikan pribadi yang disiplin. Ya, baik, itu tadi dari kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan atau yang ditanggapi? Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tidak ada, sudah sesuai semua? Sudah. Baik, silakan ditutup kelompok 3. Demikian.
Diskusi kami dan di kelompok 3. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Indonesia. Ya. Masih ada? Si. Masih. Nah, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian proklamasi juga kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan dalam hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu ya. Dan selanjutnya tadi kita belajar tentang pelaksanaan kewajiban. Pelaksanaan kewajiban. Nah, kewajiban tadi apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kewajiban itu ada sebagai siswa itu baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Di lingkungan sekolah apa saja? Ke kelas, apa lagi? Apa lagi? Belajar. Mengut sampah. Kalau di rumah, kewajibannya di rumah? Membantu orang tua. Piring, membantu orang tua, apa lagi? Menyapu rumah. Belajar, ya. Bagus. Jadi sudah tahu dan sudah paham semua untuk kewajibannya ya. Nah, baik, sekarang Bapak mau bertanya, dari pembelajaran kita hari ini ada yang belum mengerti enggak untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah mengerti semua. Ada yang belum paham? Di mana pembelajaran kita yang hari ini yang kalian bisa mengerti atau bisa disenangi kalian? Yang bagian mana? Kewajiban. Kewajiban, tahu kewajiban ya. Nah, jadi sebelumnya belum tahu kewajiban, sekarang sudah tahu. Kemudian apa lagi? Yang disenangi? Ya, tentang proklamasi. Awalnya belum tahu Bapak proklamasi atau proklamator kita. Sekarang menjadi tahu. Nah, baik. Jadi sudah tahu ya. Yang artinya atau memiliki arti itu adalah pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud itu adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Jadi itu proklamasi ya. Nah, di awal juga Bapak sudah tanya, ada yang pernah melihat gambar proklamator? Tadi sudah ya. Siapa Bapak proklamatornya tadi? Bapak Soekarno. Baik. Nah, jadi tadi kalian juga sudah mengisi ada 5 makna proklamasi kemerdekaan ya. Ya. Yang pertama tadi apa? Coba buka. Lembarnya tadi. Yo. Ya, Mas, mana tadi? Ya. Nah. Apa tadi? Baik. Siap ya? Satu ya. Ya. Ayo. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, biarlah jauh. Tangan diputar-putar, biarlah lurus. Digoyang-goyang, digoyang-goyang.
Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tiap bau. Tangan diputar-putar, pegang bau. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Baik, terima kasih. Masih semangat ya? Masih. Baik, setelah ice breaking, bagikan untuk evaluasi mandiri ya. Nah, jadi ini masing-masing ya, isi masing-masing ya. Nanti tulis nama kalian di sini ya. Nah, tulis namanya, tulis harinya, hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Baru diisi, disilang dengan cara menyilang saja, ya. Siap ya? Langsung saja ya. 10 menit cukup. Ayo, yang sudah dibagikan langsung dikerjakan. Sudah dapat semua? Sudah, silakan isi. Sudah, Dok? Sudah, Tio. Tugas gimana lo, Kak? Apa namamu? Iya, tulis dulu. Tugas sudah? Baik. Nah, kalau sudah, tadi Bapak lihat semuanya sudah bisa menjawab, walaupun ada satu orang yang agak kurang tepat jawabannya. Nah, tapi tidak masalah, dari 12 orang ada satu orang yang kurang tepat. Baik, sekarang kita akan coba dengarkan dulu, kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi di pembelajaran hari ini tadi kita di tema berapa tadi? Tema 6, subtema 1, subtema 1 dan pembelajaran ketiga. Nah, jadi di pembelajaran ketiga ini kita belajar tentang makna proklamasi. Jadi tadi di lembar kerja yang pertama makna proklamasi kan? Nah, jadi makna proklamasi itu maknanya itu proklamasi, Bapak sampaikan dulu dari kata proklamasi yang artinya atau memiliki arti itu adalah pengumuman resmi kepada seluruh rakyat.
Pengumuman yang dimaksud itu adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Jadi itu proklamasi ya. Nah, di awal juga Bapak sudah tanya, ada yang pernah melihat gambar proklamator? Tadi sudah ya. Nah, siapa Bapak proklamatornya tadi? Bapak Soekarno. Baik. Nah, jadi tadi kalian juga sudah mengisi ada 5 makna proklamasi kemerdekaan ya? Ya. Yang pertama tadi apa? Coba buka lembarnya tadi. Ayo. Ayo Agnes, mana tadi? Ya. Nah. Apa tadi? Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Masih ada? Masih. Nah, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian proklamasi juga kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan dalam hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pembelajaran yang keempat ya. Nah, kita akan masuk di pembelajaran yang keempat. Nah, kemudian nanti bagi yang kurang benar menjawab jawaban di penilaian atau evaluasi mandiri, nanti Bapak akan beri remedial tapi di pembelajaran berikutnya. Dan juga bagi yang sudah benar menjawab dan mendapat nilai 100 karena benar semua, hampir rata-rata ya, benar semua ya, paling 1 orang yang belum mencapai nilai 100. Nah, jadi nanti di rumah Bapak harapkan kalian belajar lagi ya. Nah, belajar lagi di rumah, baik dengan buku paketnya atau mencari di sumber-sumber lain untuk belajar. Dan Bapak harapkan juga kalian di rumah bisa juga berdiskusi dengan orang tua, dengan teman, dengan kakak ataupun dengan adiknya ya di rumah ya. Nah, jadi Bapak harapkan itu. Nah, untuk selanjutnya tadi kita pembelajaran berikutnya akan masuk di pembelajaran keempat ya. Nah, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu. Silakan dikemas dulu bukunya dan dikumpulkan lembar kerjanya tadi. Kumpulkan di meja ini. Yo. Bukunya dikemas dulu. Pembelajaran kita patut bersyukur dan tetap berdoa. Ketua kelas silakan maju untuk membawa kita dalam doa penutup. Yang lain silakan berdiri. Silakan terima ketua kelas. Ya, silakan siapkan dulu. Siang Pak Guru. Ya, selamat siang. Silakan. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Arus, selamat siang untuk kita semua. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan limpahan serta rahmat-Nya saya masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan perekaman video pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan ini, terutama kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan teman-teman sejawat, serta teman-teman yang membantu saya, terutama yang merekam video ini.
demikian video saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.